Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan pagi hari ini. Firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi hati kita masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini saya membawakan tema tentang Gunung Batu. Saya teringat sebuah lagu yang berjudul Tuhan yang Benar. Di situ lirik lagunya, pujian ini mengatakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Nah, ada kata gunung batu. Ketika saya menyanyikan lagu ini, menjadi pertanyaan bagi diri saya. Siapakah gunung batu yang dimaksud dalam lagu tersebut? Ya, kalau kita menyanyikan pujian ini, saudara, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah gunung batu yang dimaksud dalam pujian ini? Dalam refnya dikatakan, Kau Alfa dan Omega. Nah, di situ dikatakan Alfa dan Omega. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Alfa dan Omega itu adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi gunung batu yang dimaksud dalam pujian ini adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai gunung batu kita? Ketika kita menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan, apakah pujian itu sudah kita alami menjadi pengalaman pribadi hidup kita? Pernahkah kita merenungkan hal ini? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 14 sampai 28, ini adalah kisah Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya Saul itu sudah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tapi lalu selanjutnya Tuhan mengurapi Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tapi tidak serta-merta Saul langsung digantikan. Ada kurun waktu yang harus ditunggu oleh Daud sampai dia benar-benar naik tahta menjadi Raja Israel. Nah, hari-hari ketika Daud sudah diurapi menjadi raja dan Saul itu mulai ditolak oleh Tuhan, ada timbul rasa iri hati dari Saul kepada Daud. Nah, dari timbulnya iri hati itu Saul sampai ingin membunuh Daud, ya. Jadi hari-hari itu adalah hari-hari ancaman bagi Daud karena Saul membencinya. Karena kebencian Raja Saul itu yang semakin hari semakin tampak, bahkan semakin menakutkan. Untuk itulah Daud melarikan diri. Dia melarikan diri ke padang gurun, ya, dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Suatu ketika Daud bersembunyi di Sif. Nah, ketika dia bersembunyi, ini singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika dia bersembunyi di Sif itu, rupanya ada beberapa orang Sif yang memberitahu kepada Saul tentang keberadaan Daud. Nah, lalu secepat itu Saul mengepung Daud. Dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-26, kita baca bersama. 1 Samuel 23 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud
serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi Saul mengepung Daud. Ketika dia tahu keberadaan Daud, Saul langsung membawa pasukannya dan dia mengepung Daud bersama kelompoknya ya saudara. Daud tidak berkutik. Secara manusia, posisi Daud sudah sangat mudah untuk ditangkap oleh Saul. Dan mungkin itu adalah detik-detik yang menakutkan bagi Daud. Mungkin dia akan berpikir bahwa inilah hari terakhir dia dan dia akan ditangkap dan dibunuh oleh Saul. Tapi rencana Tuhan beda. Tiba-tiba ketika Saul sudah mengepung Daud dan kelompoknya, tiba-tiba Saul mendapatkan berita bahwa bangsa Filistin sudah menyerbu Israel. Ketika dia mendengar berita itu, seketika itu juga Saul berbalik arah dan dia berhenti mengejar Daud. Itu sebabnya tempat itu disebutkan orang gunung batu keluputan. Saudara, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak, Daud tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya. Saat dia ada dalam masalah, Daud tidak lari dari masalah itu. Dia tidak marah kepada Tuhan yang mengizinkan masalah itu datang. Tapi Daud justru menghadapi dan menjalani masalah itu. Sekalipun dia juga sebenarnya ada rasa takut. Di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-15, di situ disebutkan bahwa Daud sebenarnya secara manusia dia juga takut. 1 Samuel 23 ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Saudara, ada rasa takut, tapi di dalam ketakutan itu Daud menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya. Daud menjadikan Tuhan tempat untuk dia menaruh harapannya, menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita saat kita menghadapi masalah? Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan masalah itu datang kepada saudara dan saya. Ketika masalah itu datang, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memilih lari dari masalah itu? Mungkin kita ini marah-marah kepada orang-orang yang menimbulkan masalah kepada kita. Atau kita mungkin malah balik menyalahkan orang lain, protes kepada Tuhan, atau melakukan pembalasan. Itu adalah contoh hal-hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya sikap kita ini lari dari masalah ya saudara. Tapi mari kita mau belajar seperti Daud. Ketika dia menghadapi masalah, dia hadapi masalah itu, dia jalani ya saudara. Mari kita mau hadapi masalah kita, serahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan, dan kita mau serahkan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan pernah takut dengan setiap masalah yang kita hadapi, jangan kita lari. Tapi ketika kita datang berserah kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan persoalan kita, saudara, disitulah akan nyata pertolongan Tuhan. Disitulah kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita akan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan ketika kita datang berdiam diri dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau terus belajar
untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang tahan banting. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita menghadapi masalah, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menghadapi masalah itu, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan dan kita akan melihat Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya buat saudara dan saya. Sekian renungan firman Tuhan. Saya berdoa semoga ini menjadi berkat bagi kita semua untuk kita semakin bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati.